Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita masih lanjut bahas tentang kesetimbangan. Kemarin kita udah belajar tentang pergeseran kesetimbangan, ada faktor-faktornya, faktor konsentrasi, faktor suhu, faktor katalis, faktor tekanan dan volume. Terus kita udah juga ngitung nilai KC. KC itu tetapan kesetimbangan, C-nya konsentrasi, kayak gitu. KC itu rumusnya konsentrasi produk pangkat koef dibagi konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Nah, kemarin kan baru kita ngerjain cuma rumus-rumusnya aja kan, nih yang tugasnya. Sekarang kita pakai angka. Ada contoh soal mencari nilai KC. Diketahui ada sistem kesetimbangan, reaksinya bolak-balik, 2HI menjadi H2 plus I2. Nah, dalam ruangan 10 liter terdapat kesetimbangan 1 mol gas HI, 2 mol gas H2, dan 2 mol gas I2. Tentukan nilai KC-nya. Caranya, nilai KC kemarin itu kan ganti. Jawab. KC itu berarti kalau reaksinya ini berarti rumusnya adalah produk konsentrasi H2 pangkat koefnya 1 berarti dikali konsentrasi I2 pangkat koefnya juga 1 di sini bagi konsentrasi HI reaktan koefnya 2 berarti pangkat 2. Kita masukin deh. Tapi di sini yang di soal diketahuinya adalah mol, sedangkan KC adalah tetapan kesetimbangan konsentrasi. Gimana cara nyarinya? Konsentrasi atau molar, masih ingat rumusnya sama dengan mol per volume. Nah, berarti konsentrasi H2 itu dia kan molnya 2, volumenya 10. Berarti konsentrasinya molnya 2, volumenya 10, 2 per 10 dikali konsentrasi I2 dia 2 mol juga, berarti 2 volumenya 10, itu konsentrasi I2. Nah, konsentrasi HI berarti dia kan 1 mol, berarti 1 dibagi volumenya 10 pangkat 2, berapa tuh hasilnya? Sama dengan 2 per 10 dikali 2 per 10 berarti 4 per 100 dibagi 1 per 10 pangkat 2 berarti 1 per 100 ya, berarti sama dengan 4 per 100 dikali 1 per dikali 100 ditukar ya, 1 sama dengan hasilnya nilai KC-nya adalah 4 gitu. Selesai. Bisa caranya. Jadi ketika yang diketahui mol, kita harus cari konsentrasinya dulu pakai rumus ini. Molar sama dengan mol dibagi volume. Next, selain KC ada yang namanya KP, tetapan kesetimbangan tekanan. P-nya pressure ya, tekanan. Nah, dari reaksi kimia namanya tekanan yang punya nilai tekanan itu hanya yang fasenya gas. Rumusnya sama kayak KC, tapi dia data yang dimasukin adalah data tekanan. Jadi tekanan C produk, tekanan D pangkat koefnya dibagi tekanan A dikali tekanan B pangkat koefnya, itu adalah nilai KP. Nah, satuan tekanan apa? ATM ya, atmosfer, satuan tekanan. Langsung ke contoh soal aja. Ini ada di buku paket halaman 135 nomor 22, bisa kalian cek. Jadi ada soal dalam ruangan yang volumenya 5 liter terdapat kesetimbangan
Oh, reaksinya bolak-balik nih harusnya. Ada 2SO2 gas, fasenya ditambah O2 gas menjadi 2SO3 gas dengan komposisi ada 0,5 mol gas SO3, 0,5 mol gas O2 dan 0, mol gas SO2. Jika tekanan ruangan 6 atm, nilai Kp-nya adalah, gimana caranya? Kalau nilai Kp, jawab. Nilai Kp kan berarti tekanan produk, berarti di produk ada si SO3 pangkat koef-nya 2 dibagi tekanan si reaktan ada SO2 pangkat koef dikali tekanan O2 pangkat koefnya 1, berarti sama dengan berapa? Di soal datanya hanya data mol, data tekanannya adalah tekanan ruangan total 6 atm, sedangkan yang dimasukin adalah data tekanan masing-masing. Gimana caranya? Tekanan parsial. Caranya adalah menggunakan perbandingan. Jadi kita total dulu jumlah mol semuanya, berarti ada jumlah molnya 0,5 mol CSO3 ditambah 0,5 mol O2 ditambah 0,2 mol SO2, berarti jumlah molnya 1,2 mol. Nah, sekarang kita baru bisa cari tekanan masing-masing. Kita cari tekanan si SO3. SO3 kan molnya 0,5, berarti 0,5 mol dibagi jumlah mol totalnya 1,2 dikali tekanan totalnya 6 atm. Nah, berarti berapa atm tuh dia? Ini dia 2,5 atm. Tuh. Terus kita cari tekanan si O2. O2 molnya dia sama 0,5, berarti 0,5 dibagi 1,2 dikali 6 sama ya 2,5 atm. Terus kita cari tekanan si SO2, dia molnya 0,2, berarti 0,2 dibagi 1,2 dikali 6, berarti dia 1 atm. Nah, baru kita bisa masukin ke rumus Kp. Tekanan SO3 kita udah dapet 2,5, berarti kita pangkatin 2 bagi tekanan SO2 kita udah dapet 1 atm, berarti 1 pangkat 2 dikali P tekanan CO2 dia 2,5, berarti berapa nih? Ini kan 2,5 pangkat 2 berarti 2,5 kali 25 kan, 2,5 kali 2,5 gitu kan, dibagi 1 pangkat 2 1 dikali 2,5, bisa dicoret. Berarti hasilnya adalah nilai Kp 2,5. Selesai jawabannya. Kalau kalian cek di buku, cek gitu, bisa menghitung nilai Kc. Kalau Kc datanya yang dimasukin adalah data konsentrasi, kalau Kp data yang dimasukin adalah data tekanan ATM itu. Nah, selanjutnya ternyata ada hubungan Kc dengan Kp, menghasilkan rumus yaitu Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N, dimana R nya itu tetapan gas, dia 0,082 atm liter per mol K, jadi tetap nilainya. Nah, T nya suhunya harus Kelvin. Kalau ada soal dia suhunya derajat Celcius, berarti kalau dijadiin Kelvin ditambah 273 ya. Terus nah, delta N nya selisih koef produk dikurang dengan koef reaktan. Langsung ke contoh soal ya. Nah, ada reaksi
H2 ditambah CO2 menjadi H2O plus CO pada suhu 1000 Kelvin. Berarti ini 2 Kelvin. Reaksi di atas memiliki Kc 2,75. Jika R-nya 0,082, maka harga Kp pada suhu tersebut adalah, langsung aja kita masukin rumusnya. Jawab. Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N. Kc-nya udah ada 2,75. R-nya 0,082 dikali K-nya 1000 Kelvin, udah Kelvin. Delta N-nya adalah koef produk dikurang koef reaktan. Koef produk ini kan berarti koefnya 1, ini koefnya 1. Berarti jumlah koef produk 2. Ini koefnya juga 1, ini 1. Berarti reaktan juga 2. Berarti delta N-nya kan produk koefnya 2 dikurang reaktan koefnya juga 2, berarti sama dengan delta N-nya 0. Nah ini gampang, berarti Kc 2,75 dikali semua yang dipakatin 0 adalah 1, berarti nilai Kp-nya adalah 2,75. Selesai. Bisa mudah sekali ya. Nah, ini materi terakhir dari pelajaran kimia semester 1. Jadi kita PAS, penilaian akhir semester, sampai bab ini ya, dari bab laju reaksi gitu. Jadi dipelajari materi dari laju reaksi sampai dengan materi kesetimbangan. Terakhir, seperti biasa, ada latihan soal. Ibu ambil dari buku paket, ada 3 soal. Kalau yang ada pilihan ganda tetap pakai cara ya, tetap pakai cara. Gak boleh langsung jawabannya. Oke, sekian pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.